Halo teman Ersu Channel, jumpa lagi bersama Ersu Channel. Dan Ersu Channel pada konten kali ini menyajikan konten tentang sidang kedua DPRD Kabupaten Rotendao tahun 2021 yang berlangsung atau yang dibuka pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan diagendakan akan ditutup atau berakhir pada tanggal 13 September 2021 yang akan datang. Agenda dari sidang 2 DPRD Kabupaten Rotendao tahun 2021 ini adalah pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendao tahun 2020 atau dikenal dengan sidang pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Pembukaan sidang ini berlangsung pada Rabu 28 Juli pada pukul 11 siang hari, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudilah. Kemudian agenda pada malam harinya pada Rabu malam 28 Juli 2021 adalah penyampaian pandangan umum anggota-anggota melalui fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rotendao, dan penyampaian pendapat anggota melalui fraksi-fraksi telah selesai. Pada penyampaian pendapat anggota DPRD melalui fraksi-fraksi, paripuranya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Yosia Adrianus Lau dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Paulus Henuk, serta dihadiri oleh 16 anggota DPRD Kabupaten Rotendao. Sebagian mengikutinya secara langsung di DPRD Kabupaten Rotendao maupun sebagian mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Dan Ersu Channel mengkompilasi jalannya sidang 2 DPRD Kabupaten Rotendao dengan agenda penyampaian pemandangan umum anggota-anggota melalui fraksi untuk teman semuanya. Selamat menyaksikan dan kiranya bermanfaat. Golongan karya turut berbahagia dan berbangga kondisi ideal ini akhirnya dapat diraih sepanjang kabupaten ini berdiri. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap, dan kami berharap mutu sistem akuntansi daerah seperti ini tetap dipertahankan di waktu-waktu yang akan datang. Melalui mimbar dewan ini, fraksi Partai Golongan Karya perlu menyampaikan beberapa pandangan dan catatan umum terkait akuntabilitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Dari komponen anggaran, belanja dan pembiayaan masih ditemukan adanya realisasi anggaran yang belum mencapai target, sehingga perlu mendapatkan evaluasi oleh pemerintah sehingga ke depan semua target yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal. 2. Fraksi Partai Golongan Karya terus mendorong pemerintah melalui OPD-OPD yang belum secara maksimal melakukan pengelolaan keuangan maupun asetnya secara baik, sehingga masih menyisakan catatan dan temuan BPK agar ke depan tidak terjadi lagi catatan dan temuan dimaksud. 3. Fraksi Partai Golongan Karya dengan ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti semua pokok-pokok temuan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap pemerintah dapat bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan temuan-temuan dimaksud sesuai dengan limit waktu yang diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga temuan dan catatan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. 4. Fraksi Partai Golkar dengan ini meminta pemerintah untuk menindaklanjuti semua temuan-temuan BPK sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan
BPK atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap pemerintah dapat bersinergi dengan semua pihak terkait dalam menyelesaikan temuan-temuan dimaksud. Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, akhir kata, fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Rotendao menyatakan menerima ramperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan tahapan persidangan DPRD Kabupaten Rotendao. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Ba 28 Juli 2021, fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendao, tertanda ketua, sekretaris, dan anggota. Sekian. Sebelum saya membacakan pandangan umum fraksi Persatuan Bangsa, terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa apa yang saya bacakan itu yang sebenarnya. Pandangan umum fraksi Kabupaten Persatuan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Rotendao, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao yang berkenan hadir, rekan-rekan anggota fraksi DPRD Kabupaten Rotendao, saudara sekretaris daerah Kabupaten Rotendao beserta seluruh jajaran yang hadir, tim ahli DPRD Kabupaten Rotendao, para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Rotendao, rekan-rekan wartawan, singkatnya sidang paripurna dewan yang kami hormati. Bahkan kami kasih. Dari sisi akuntabilitas keuangan daerah, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada pemerintah Kabupaten Rotendao atas pencapaian meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan RT atas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Pengakuan ini bagaikan oase di tengah dahaga gurun yang kita jalani 19 tahun yang lalu. Kita harus mengakui bahwa tangan dingin Mama Bupati Paulina Haningbulu, sarjana ekonomi, mengantarkan kita meraih opini ini. Untuk itu sekali lagi profesional dan terima kasih yang tulus patut kami sedangkan secara spesial untuk Mama Bupati. Kami yakin di bawah kendali Mama Bupati, prestasi semacam ini tetap dipertahankan di waktu-waktu yang akan datang. Asalkan dukungan politik yang baik terus kita berikan sebagai vitamin dalam pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang. Fraksi Gabungan Persatuan Bangsa berharap dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik akan berkoordinasi pada pencapaian visi misi Kabupaten Rotendao yang telah kita tetapkan bersama. Dan semuanya itu dapat dicapai apabila kita membangun kabupaten ini dengan komitmen bersama dalam Dalai Esa sebagaimana diajarkan leluhur kita turun-temurun. Pemerintah Kabupaten Rotendao perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait kerusakan dermaga Baah akibat terpaan badai Seroja beberapa waktu yang lalu. Karena kerusakan ini berdampak langsung kepada masyarakat yang menentukan hidupnya pada operasionalitas dermaga ini, seperti buruh, panggul, pedagang, pesongan, penyedia jasa transportasi, dan pihak lainnya. Tentu terganggu dan kehilangan mata pencariannya, apalagi ditambah kondisi pandemi COVID saat ini. 2. Kerusakan gedung DPRD Kabupaten Rotendao
akibat hantaman badai Seroja yang sampai saat ini belum ditangani, wajib mendapatkan perhatian serius pemerintah untuk segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas dan pelaksanaan tugas lembaga DPRD, yang lebih utama tidak mengganggu aktivitas pelayanan pengaduan aspirasi masyarakat. 3. Penanganan pandemi COVID-19 dan dampak lanjutannya dalam berbagai sektor kehidupan wajib menjadi perhatian pemerintah dengan mengalokasikan anggaran yang cukup sehingga dapat mengeliminir dampak buruk yang mungkin terjadi. 4. Fraksi mengingatkan pemerintah terkait HUT Rotendao yang selama ini salah dirayakan oleh Pemda. Seharusnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 merupakan rujukan hukum lahirnya Kabupaten Rotendao sebagai daerah otonom, yaitu tanggal 10 April, sedangkan tanggal 2 Juli adalah pelantikan penjabat Bupati Rotendao. Fakta sejarah dilandasi fakta hukum ini perlu diperbaiki sehingga tidak menjadi momok di setiap perayaan HUT Kabupaten Rotendao yang sama kita cintai. Semua persoalan tersebut di atas tentu menjadi hal wajib yang perlu ditindaklanjuti secara baik oleh pemerintah dan demikian tidak akan menimbulkan ekses buruk di kemudian hari. Berdasarkan dasar pertimbangan dan landasan argumentasi di atas, akhirnya dengan memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa, fraksi Gabungan Persatuan Bangsa DPRD Kabupaten Rotendao menyatakan menerima rampira tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020 untuk dibahas lebih lanjut sesuai agenda persidangan DPRD Kabupaten Rotendao. Mengakhiri penyampaian ini atas nama pribadi dan fraksi kami memohon maaf apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. 28 Juli 2021. Fraksi Gabungan Persatuan Bangsa DPRD Kabupaten Rotendao tertanda Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota. Pimpinan DPRD Kabupaten Rotendao, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao, seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Rotendao, saudara-saudara daerah dan jajarannya yang hadir, singkatnya hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian, salam restorasi, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena walaupun di tengah-tengah mewabahnya COVID-19, kita masih diberi kesehatan dan kemampuan guna mengikuti rapat paripurna ini. Hadirin yang kami hormati, melalui mimbar dewa yang terhormat ini, izinkanlah kami atas nama fraksi Partai Nasdem menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Rotendao dan telah mengizinkan kami atas nama fraksi Partai Nasdem menyampaikan kemenangan umum ini. Pernyataan partai, fraksi Partai Nasdem Nasional Demokrat dan bahkan masyarakat Rotendao patut berbangga karena di tangan seorang sekali Nasdem yakni Bapak Bupati Paulina Haningbulu, sarjana ekonomi, bisa meraih opini ini. Padahal untuk mendapatkannya sangat sulit dan membutuhkan kemampuan manajerial yang luar biasa. Kebanggaan ini tentu harus menjadi daya dorong untuk kita. Kebanggaan ini tentu harus menjadi daya dorong untuk kita semua, baik unsur eksekutif maupun unsur legislatif, untuk tetap mempertahankannya di waktu-waktu mendatang. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Bupati dan jajarannya atas pertanggungjawaban atas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Rotendao yang kami pandang dapat berjalan dengan baik. Namun kami minta pemerintah untuk tetap bersinergi dengan semua pihak dalam penanganannya, karena tidak mungkin perang melawan COVID-19 ini hanya dapat dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan semua pihak di kabupaten ini. Pemerintah juga wajib melihat dampak dari COVID-19 bagi perekonomian masyarakat sehingga dapat memikirkan strategi dan kebijakan yang pas untuk mengatasi dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengantar nota keuangan, opini wajar
tanpa pengecualian yang disematkan kepada kita menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan kita sudah baik dari sisi akuntansinya. Namun kita berharap kualitas sistem akuntansi kita akan secara langsung berkontribusi bagi aspek pemanfaatan OTD untuk kemakmuran rakyat. Karena percuma jika prestasi OTD terus kita raih, sementara masyarakat terus masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Dari aspek pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, KPK telah menemukan berbagai persoalan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dan tentunya dengan dukungan DPRD. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem sekali lagi meminta dukungan politik rekan-rekan fraksi di DPRD Kabupaten Tendau guna bersama-sama memberikan legitimasi dan dukungan politik kepada pemerintah dalam penyelesaian temuan dimaksud dengan harapan ke depan persoalan-persoalan seperti ini tidak terus terulang. Akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tendau dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tendau tahun anggaran 2010 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme sidang yang berlaku. Demikian permohonan umum kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada yang salah dan menyinggung perasaan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada 28 Juli 2021, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tendau tertanda ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tendau dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tendau tahun anggaran 2010 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme sidang yang berlaku. Demikian permohonan umum kami. Mohon maaf bila dalam penyampaian kami ada yang salah dan menyinggung perasaan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pada 28 Juli 2021, fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Tendau tertanda ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tendau, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tendau, Sekretaris Daerah, para staf, kepala dinas, badan bagian dan pimpinan instansi pada lingkup Pemda Kabupaten Tendau, ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi DPRD Kabupaten Tendau, bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tendau, Sekretaris Dewan bersama staf yang kami cintai, sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media. Singkatnya, perhadiran sidang paripurna Dewan yang terhormat. Pada tempat yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Sang Pencipta atas berkat dan perlindungannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita melalui kegiatan sidang dua Dewan yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tendau tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Safe, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Tendau, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tendau, Sekretaris Daerah, para staf, kepala dinas, badan bagian dan pimpinan instansi pada lingkup Pemda Kabupaten Tendau, ketua-ketua fraksi dan ketua-ketua komisi DPRD Kabupaten Tendau, bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tendau, Sekretaris Dewan
bersama staf yang kami cintai, sahabat-sahabat jurnalis dari berbagai media, singkatnya para sidang peradilan dewan yang terhormat. Pada tempat yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Sang Pencipta atas berkat dan perlindungannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita melalui kegiatan sidang dewan yang terhormat ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tendau tahun anggaran 2020. Hadirin sidang dewan yang terhormat, terhadap pengajuan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Tendau berpendapat bahwa dapat menerimanya untuk dibahas karena dengan berbagai catatan kritis sebagai berikut. 1. Bahwa pemerintah perlu menjelaskan regulasi atau aturan hukum yang mendasari perubahan APBD tahun anggaran 2020 kepada forum paripurna dewan yang terhormat. Mengapa pada pelaksanaan APBD tahun 2020 terjadi perubahan sampai 4 kali, yakni sebanyak 3 kali dilakukan perubahan sendiri oleh Bupati dan baru pada perubahan keempat melibatkan lembaga DPRD. 2. Bahwa dengan adanya temuan BPK pada pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah perlu menyampaikan kepada forum paripurna dewan yang terhormat ini perihal rencana aksi penyelesaian atas temuan BPK dimaksud. 3. Bahwa terdapat aset tanah, bangunan serta mesin dan peralatan lainnya, pemerintah perlu menyampaikan secara komprehensif kepada forum paripurna dewan yang terhormat perihal jumlah maupun nilainya sehingga dapat menjadi pegangan dan alat kontrol lembaga DPRD ke depan terkait pengelolaan dan penataan aset pemerintah daerah Kabupaten Tendau. 4. Terhadap dana silpa audit sebesar 66.389.338 rupiah 4,04 sen, pemerintah perlu menyampaikan kepada forum paripurna dewan yang terhormat berapa jumlah bunga bank selama tahun 2020 dan bunga bank sampai dengan akhir Juni 2021. 5. Selanjutnya fraksi Perindo juga meminta penjelasan atas rencana penggunaan anggaran SIPA audit tersebut di atas agar dapat dinilai efektivitas dan pemanfaatannya penggunaan anggaran dimaksud untuk kepentingan masyarakat Tendau ke depan. 6. Bahwa dengan diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, pemerintah perlu menjelaskan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran perihal capaian-capaian dalam hal penurunan angka kemiskinan, pengangguran, pembukaan lapangan kerja, dan penurunan angka stunting maupun faktor-faktor lainnya yang telah ditetapkan pada APBD tahun 2020. Demikian penandatanganan fraksi Partai Perindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tendau. Akhir kata, kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap tahapan tugas dan pengabdian kita, agar dengan satu gerakan hati dan pandangan yang sama, kita bersama pula menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita berlandaskan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam persidangan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tendau tahun 2020.
yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Rotendao, Bupati dan Wakil Bupati Rotendao, seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Rotendao, Sekretaris Daerah, beserta seluruh jajaran yang hadir, singkatnya hadirin yang kami hormati. Memang tidak mudah mengelola sebuah pemerintahan dengan begitu tinggi eksistensinya di pundak, sedangkan kita diperhadapkan pada begitu banyak kekurangan dan keterbatasan dalam hal sumber daya, apalagi berbarengan dengan meluasnya dan masifnya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Rotendao. Namun manakala kita satu hati dan satu tindakan, maka niscaya seberat apapun beban pasti kita akan memikulnya. Terkait dengan kondisi pandemi COVID-19, fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera meminta kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan daerah yang pro rakyat dan memastikan bahwa nyawa dan perut rakyatlah harus diutamakan. Tidak boleh ada kebijakan yang mensengsarakan rakyat, apalagi mengancam nyawa rakyat. Kami sangat percaya bahwa Bupati Paulina Hanimbulu SE dan jajarannya dengan dukungan politik lembaga DPRD Kabupaten Rotendao dapat melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Setelah mencermati pengantar nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan laporan hasil pemeriksaan BPK atas kewenangan pemerintah daerah, maka fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera perlu menyampaikan pandangan politik sebagai berikut. 1. Fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera menyampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus memberikan profesi kepada Bupati Rotendao dan jajarannya atas keberhasilan meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020. Ada kata bijak menyatakan akan lebih mudah meraih sesuatu daripada mempertahankannya. Tetapi kami yakin bahwa Bupati dan jajarannya bekerja lebih keras lagi sehingga keberhasilan itu dapat terus dipertahankan ke depannya. 2. Secara umum kami melihat bahwa ada realisasi anggaran pada akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek dengan anggaran jika disandingkan dengan target menunjukkan presentasi yang cukup signifikan. Untuk itu kami melihat bahwa pemerintah saat ini sedang berada pada rel ideal pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu kami minta agar kondisi-kondisi yang baik seperti ini terus dipertahankan ke depannya. 3. Fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera meminta bahwa angka realisasi yang signifikan tersebut berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan. Lebih utama terkait kualitas proyek-proyek pembangunan daerah yang terkadang mutunya tidak sejalan dengan kualitas realisasi keuangan. Kami selalu ingatkan ini karena fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera tidak ingin masyarakat selalu menerima manfaat proyek pembangunan, menerima dan menikmati hasil proyek yang terkesan asal jadi. Tetapi di balik fakta ini, kami yakin bahwa Bupati juga mempunyai harapan yang sama dengan kami. Harapan-harapan tersebut di atas kiranya menjadi perhatian pemerintah agar kedepannya semua harapan dan cita-cita kita bersama dapat terwujud. Hadirin yang kami cintai, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka kami fraksi Gabungan Demokrasi Sejahtera DPRD Kabupaten Rotendao dengan ini menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rotendao tahun anggaran 2020 untuk dibahas dalam sidang 2 DPRD Kabupaten Rotendao tahun 2021. Demikian kemenangan umum ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih waktunya pimpinan. Pemandangan umum fraksi Partai Hanura terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2020. Yang terhormat Bupati, Wakil Bupati Rotendau, pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, rekan-rekan pimpinan dan anggota fraksi DPRD Kabupaten Rotendau, saudara sekretaris daerah Kabupaten Rotendau, para asisten, para staf ahli, para kepala PD, beserta seluruh jajaran yang hadir, yang kami kasih sekretaris DPRD Rotendau beserta staf, juga insan pers, singkatnya sidang paripurna Dewan yang terhormat. Salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali penyampaian penanganan ini, saya atas nama fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Rotendau mengajak kita sejenak menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas tuntunannya sehingga kita masih diperkenankan hadir mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Izin ulang, fraksi Hanura melalui forum bermartabat ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Rotendau yang telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Perwakilan NTT atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rotendau tahun anggaran 2020. Pencapaian ini tentu sangat istimewa karena selama 19 tahun berdirinya kabupaten ini barulah kita meraihnya di bawah pimpinan seorang perempuan hebat, Ibu Bupati Paulina Hanimbulu SE. Pencapaian ini tentu memberikan isyarat dan pesan bahwa jangan pernah meremehkan perempuan di kabupaten ini. Terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara umum, fraksi Partai Hanura meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius dalam menindaklanjuti temuan BPK sehingga kondisi ini tidak terbawa ke tahun-tahun mendatang, apalagi kondisi sama terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Fraksi Partai Hanura meminta lembaga DPRD dan pemerintah untuk selalu membangun komitmen dan nurani yang sama untuk membangun negeri ini dengan hati. Karena nurani dan komitmen yang sama, kabupaten ini tidak akan beranjak mencapai cita-citanya. Kami juga berharap dalam pengelolaan keuangan ke depan, pemerintah lebih intensif membangun komunikasi dengan lembaga DPRD sehingga terbangun harmoni politik yang damai dan sejuk. Dengan demikian akan berdampak pada akselerasi pencapaian visi misi dan tujuan kita bersama dalam membangun Kabupaten Nusa Dua Bumi tercinta ini. Pada forum paripurna Dewan ini, fraksi Partai Hanura meminta pemerintah untuk secara serius melakukan penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Rotendau dengan menetapkan kebijakan strategis dalam mengatasi ekses ekonomi, sosial maupun politik yang bisa saja terjadi. Pemerintah itu wajib terus berkomunikasi dengan lembaga DPRD dalam mencari formula kebijakan yang tepat dalam mengatasi wabah ini dan implikasinya bagi rakyat kecil di Kabupaten Rotendau. Hadirin yang kami kasihi, berdasarkan alasan argumentatif tersebut di atas, akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Rotendau menyatakan menerima Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rotendau tahun anggaran 2020 untuk dibahas dalam masa persidangan 2 DPRD Kabupaten Rotendau tahun 2021. Demikian pandangan kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Salam hati nurani from zero to hero. Bah 28 Juli 2021, fraksi Partai Hanura Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rotendau, tertanda Ketua Sekretaris Anggota. Terima kasih.
Baik, berikan aplaus untuk Pak. Fraksi PDI Perjuangan mengajak, marilah kita bersinergi mencari solusi dalam menyikapi rekomendasi tindak lanjut temuan BPK tersebut. Kepentingan kaum Marhaen dan Wong Cilik tentu menjadi objek perjuangan kami. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, tak henti-hentinya kami akan terus bersuara, bahkan berteriak untuk mereka. Wakil pemerintah menyampaikan kesediaannya untuk melakukan pada besok. Dan demikian maka rapat paripurna keempat kita tutup secara resmi. Setuju?